Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripala dari Prodi Pendidikan Fisika semester 6. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang suhu dan kalor. Pertama kita bahas tentang apa itu suhu. Suhu pernah kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya suhu badan. Suhu badan manusia itu berapa? Suhu ruangan berapa, itu kan. Suhu adalah tingkat derajat suhu adalah tingkat derajat suatu benda. Jadi suhu satuan suhu simbolnya adalah disimbolkan dengan huruf T. Suhu merupakan besaran pokok. Satuannya dalam SI adalah Kelvin atau K. Jadi, suhu di Indonesia berbeda dengan suhu misalnya di Amerika Serikat, di Eropa berbeda suhunya. Jadi bagaimana kita menghitung atau membandingkan antara suhu di Amerika dengan suhu di Indonesia? Kalau di Indonesia suhu itu satuannya adalah derajat Celcius. Kalau misalnya di Amerika satuan suhunya adalah derajat Reaumur. Di derajat Reaumur kalau di Eropa, derajat Fahrenheit kalau di Amerika Serikat misalnya. Bagaimana kita membandingkan suhu ini? Jadi dapat kita bandingkan, misalnya terdapat perbandingan melalui titik beku dan titik didihnya atau titik terendah dengan titik tertingginya. Misalkan ini adalah TC. TC itu adalah derajat Celcius, kita buat. Ini TR derajat Fahrenheit dan ini derajat Reaumur derajat Fahrenheit, titik tertingginya. Karena derajat Celcius itu titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Kalau titik terendahnya itu adalah 0 derajat Celcius. Kalau sudah 0 derajat Celcius, suhunya berarti benda tersebut sudah beku. Kalau derajat Reaumur, titik tertingginya adalah 80 derajat Reaumur. Kalau terendahnya itu sama dengan derajat Celcius, 0 derajat Reaumur. Kalau derajat Fahrenheit, titik tertingginya atau titik didihnya adalah 212 derajat Fahrenheit. Sedangkan titik bekunya adalah 32 derajat Fahrenheit. Jadi kita bandingkan ini, perbandingannya 100 kita kurangkan 100 dikurang 0. Jadi ini bandingnya 100 derajat Celcius. Ini kita buat perbandingannya. 80 dikurang 0 dari 80 derajat Reaumur, kita buat perbandingannya. Sedangkan derajat Fahrenheit 212 dikurang 32 menjadi 180 derajat Fahrenheit. Ini perbandingannya. Sini kita buat. Misalnya kalau dalam soal diketahui derajat Celcius, kita ingin mengubahnya ke derajat Reaumur. Tinggal kita bandingkan saja TC banding TR sama dengan 5:4. Tinggal kita kali silangkan, TC per TR sama dengan 5/4. Kita sekali silangkan saja, tinggal TC sama dengan TR sama dengan derajat Reaumur adalah TC per 4/5 TC. Ini adalah TR. Derajat Reaumur berarti 4/5 dari derajat Celcius. Kalau di sini kita ingin mengubah derajat Fahrenheit, ingin mengubah derajat Celcius ke Fahrenheit, tinggal kita bandingkan juga TC banding TF dikurang 32. Kita harus
jangan lupa dikurang 32. TC 5 banding 9. Tinggal kita bandingkan saja. TC per TF dikurang 32 sama dengan 5/9. Tinggal dikali silangkan sama seperti tadi, dikali silang. Jadi tinggal TF dikurang 32 sama dengan, kali silangkan, 9/5 TC. Berarti TF dikurang 32 sama dengan 9/5 TC. Sehingga kita pindahkan 32 ke kanan sehingga dapat derajat Fahrenheit sama dengan 9/5 TC derajat Celcius ditambah 32 derajat. Ini kalau kita mencari derajat Fahrenheit. Kita masuk ke soal 1. Suatu benda diukur dengan termometer Celcius menunjukkan angka 30 derajat Celcius. Berapakah angka yang ditunjukkan bila diukur dengan termometer Reaumur dan Fahrenheit? Diketahui di soal adalah TC, derajat Celciusnya adalah 30 derajat Celcius. Ditanya TR dan TF, derajat Reaumur dan derajat Fahrenheit. Kita ingin mencari derajat Reaumur, berarti TR banding TC, atau sebaliknya kita buat TC banding TR sama dengan 5/4, sehingga dapat kita ketahui TR sama dengan 4/5 TC, sehingga TR sama dengan 4/5 kali 30, sehingga TR, kenapa kali 30? Karena soal ada 30 derajat Celcius. Sama-sama dibagi 5, 6 kali 4, 24 derajat Reaumur. Jadi 30 derajat Celcius, 24 derajat Reaumur. Kemudian yang ditanya adalah TF, derajat Fahrenheit. Berarti kita bandingkan TC banding TF dikurang 32 sama dengan 5/9. Jadi kita ingin mencari TF, berarti TF sama dengan 9/5 kali TC ditambah 32, sehingga TF derajat Fahrenheit adalah 9/5 dikali 30 ditambah 32, sehingga derajat Fahrenheitnya adalah, sama-sama kita bagi 5, jadi 6 arti 54 ditambah 32, sehingga dapatlah hasilnya 86 derajat Fahrenheit. Jadi 30 derajat Celcius itu sama dengan 86 derajat Fahrenheit dan 24 derajat Reaumur. Kemudian kita ke kalor. Kalor disimbolkan huruf Q besar. Apa itu Kak kalor? Kalor merupakan bentuk energi yang berpindah dari suatu benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kalor ini merupakan energi. Bisa dia misalnya kalau energi itu kan satuannya joule. Satuan kalor joule. Sama dengan energi yang lain, misalnya energi kinetik, energi potensial, energi mekanik, satuannya adalah joule. Itu merupakan bentuk energi. Jadi, secara matematis, kalor ini dirumuskan dengan massa berbanding lurus dengan massa dikali dengan C. C itu adalah kalor jenis satu benda dikali dengan delta T. Delta T itu adalah perubahan suhu. Misalnya kalornya itu menerima atau melepaskan. Kalau menerima ada dua kemungkinan, kalau misalnya itu, dan kalau melepaskan juga ada kemungkinan. Misalnya kalau menerima suhunya tinggi, kalau melepaskan suhunya rendah, misalnya membeku. Itu kalau perpindahan kalor.
Q itu tadi adalah kalor. Kalor satuannya joule. Atau ada juga satuannya kalori. 1 kalori. M, massa benda. Massanya satuannya itu adalah kilogram dalam satuan SI. Atau kita misalkan dalam satuan apa saja, gram, kilogram. Ada delta T, EC, kalor jenis. Kalor jenis satuannya joule per derajat per gram derajat Celcius. Delta T, perubahan suhu. Satuannya derajat Celcius atau derajat Kelvin. Soal kalor. Nomor 1, berapakah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 20 gram air dari suhu 25 derajat Celcius ke 35 derajat Celcius? Diketahui sini kalor jenis air adalah 4,2 joule per gram derajat Celcius. Diketahui soal massa air adalah 20 gram. Suhu pertama atau T1 sama dengan 25 derajat Celcius, T2 35 derajat Celcius, dan C adalah kalor jenis airnya adalah 4,2 joule per gram derajat Celcius. Kita jawab. Masuk kita ke rumus kalor. Q sama dengan massa kali C kali delta T. Langsung kita masukkan saja. Dapat massanya 20 gram dikali C 4,2. Delta T itu adalah perubahan suhunya dari T1 ke T2. Berarti T2 dikurang T1. T2-nya 35 dikurang 25. Sehingga Q delta T itu adalah pengurangan dari suhu tinggi ke dikurang suhu rendah, sehingga kalorinya adalah 20 dikali 4,2 kali buka kurung 35 dikurang 25 10, sehingga Q sama dengan 20 dikali 4,2 kali 10 42, sehingga dapatlah kalor yang dibutuhkannya adalah berapa? Berarti 840 joule. Berarti kalor yang dibutuhkan atau yang diperlukan untuk menaikkan 20 gram air itu adalah 840 joule. Cukup sekian pembahasan kita kali ini tentang suhu dan kalor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.